Oke mantap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama gue Mirza di Adu Channel. Nah kali ini gue bakal diwawancarain sama ya teman gue nih, Adu Channel. Woi, Cuman dia doang nih tamu yang sopan, nyiapin kamera sendiri, opening sendiri, ngenalin diri sendiri. gimana lah ya namanya kita mandiri lah dari sini mah. Bagus sih, jangan sampai kayak video sebelumnya kayak ngerepotin aja gitu. Ngerepotin lu gitu ya? Ngerepotin banget. Udah diundang dia ngerepotin gitu ya? Dia udah pengen viral doang dia nih. Payah dah ya. Jadi gimana gitu? Tapi lu sopan sih tadi. Sopan gue. Lu nyalain kamera ngerti? Ngerti gue kan ada ikut lah belajar dikit-dikit mah. Kira lu punya nggak? Punya mah belum. Gua juga nih Baru punya. iya, baru minjem. Keren baru punya dari hasil YouTube lu ya kan. Keren lu opening lu. Keren nih gua. Ya apa kabarnya? Alhamdulillah deh, baik deh. Sekarang makin gemuk aja nih kayaknya nih. Sehat bener kayaknya corona. Masa corona yang sehat, gua lah yang sehat. Tapi udah lama gak ketemu makin gantengan aja gue. Kok gua sih gua lah, gua. Gua apa lu? Gua. Ya gua. Guanya tuh gua, bukan guanya buat lu. Gua. Ya gua. Lu dah. Pakai nama aja dah, pakai nama. Lu dah ya. Iya gua. Lu apa gua? Gua. Gua. Iya, gua Mirza. Lu Mirza. Iya. Gua Adeo. Iya. Udah pada kenal kan? Udah pasti udah pada kenal. Tadi lu udah kenalan diri kan? Udah. Udah ya. Jadi gua gak usah kenalin lagi ya. Udah. Tapi biar lebih deket sama lu, Iya. biar kental, gua kenalin lagi. Kental sih. Kental. Iya kok kental sih. Iya, biar CS kental. CS Orang-orang sama kental. lu udah CS walaupun baru nonton. Ya siap. Ini namanya Mirza. Nama Instagramnya Mirza Lanin. Ya betul. Coba lu cek aja Instagramnya. Ya. Dia tuh temen gua dari SMK dulu ya. Iya, Berarti SMK. kita kenal udah 4 tahun lah ya. 5 tahun sama sekarang lah ya. Ya 5 tahun sama sekarang. Langgeng juga gitu ya. Kayak hubungan ya. Iya. Gak ada LDR-LDRan lah ya. Tapi sekarang bahasa lu. nah ini ya Gimana deh yo? kondisi sekarang kan lagi kayak gini ya. Kayak gini gimana? Lagi pandemik gini kan. Iya. Kira-kira kesibukan lu masih kayak kemarin apa sama aja? Ya kalau kesibukan gue karena gue kan kuliah sekarang ya. Oh, kuliah sekarang. Iya kuliah gue. Ya kuliahnya lewat HP. Jadi kebanyakan di rumah. Online berarti ya? Online, iya benar online. Kurang lebih kayak gitu lah kok kesibukan gue sekarang. Oh, berarti perbedaannya lu biasa kuliah datang ke kampus tapi sekarang nih kuliahnya online ya. Iya online. Berarti nggak libur sebenarnya ya. Enggak libur, masih tetap kayak biasa. Kuliah. Kira-kira kuliah online sama offline enakan mana ya? Enakan offline jelas. Karena lu nggak kemana-mana ya. Offline offline kan datang langsung. Oh, lu ngomongnya offline. Offline Oh, berarti error. enakan offline soalnya kan kalau offline kita ketemu sama temen juga kan. Iya. Perjuangannya ada. Kalau online gue lebih males sih jujur gitu, kadang bangun kesiangan buat absen aja telat gitu. Parah dah. Sama kayak lu ya. Lagi lewat-lewat. Oh, berarti kalau offline itu lu datang ke kampus jadi lebih enak deket sama temen ya. Jadi Iya. lebih akrab lah ya sama temen daripada online gini. Iya benar. Yang dijadiin kuat. Gua khawatirnya gini sih. Gimana tuh? Kalau lu yang tadinya udah keseringan ke kampus ketemu temen dan sekarang udah 3 bulan ya masuk ya. 3 Ada bulan 3 lu bulan. belajar online, nggak Iya. ketemu teman-teman lu. Iya. Yang gue ngeri apa? Pas udah ke kampus, lu nggak inget temen lu yang mana-mana siapa namanya, gue ngeri kayak gitu. Lupa gitu ya? Nggak kayak gitu. Enggak lah, enggak lupa. Soalnya kan ya pasti ingat lah muka-mukanya. Nggak mungkin lupa. Nama mah ngeraba kali. Nama ngeraba. Otomatis muka kan sama semua nanti. Iya. Kalau nggak kenal tinggal panggil aja, woi gitu. Ntar juga nyaut. Woi, lu kenal gue nggak? Iya gitu ya. Oh, berarti sekarang lagi kesibukannya kuliah online lah ya. Ke online ya paling kalau ada dagangan ya dagangin aja lah. Sebenarnya topik pembahasannya, gue nggak mau nanya tentang diri lu, jangan pede aja. Iya. Pede banget. Ya mungkin Cerita gua lu tentang lu. Nggak bercanda. Gue emang suka bercanda sama dia. Kemarin kan ada yang gue undang tuh di video sebelumnya. Kemarin ada Cimeng, terus kemarin juga ada Eko terakhir. Nah, mereka berdua itu nyeritain pengalaman mereka pas lagi ke Lau, ke Gunung Lau. Oh Gunung Lau ya. Nah, ternyata lu juga ikut kan? Ya, ikut gua. Gue searching, gue nonton TV, lu juga ikut. Oh udah ada di TV videonya. Ada gue informasi dari TV. Dengar-dengar berita, dengar-dengar YouTube.
ternyata lu katanya ngikut. Ya ikut gue deh. Gitu. Gue nonton di Adiu Channel sih kemarin. Aduh channel. Iya. Yang lagi booming tuh ya. Iya sih kayaknya. Iya. Nah itu mereka berdua menyeritain tentang ke Gunung Lawu. Gunung Lawu. Kan ngomong-ngomong kan lu katanya ikut juga. Nah sekarang gue mau nanya nih dari lu kemarin dari sebenarnya porosnya itu kan kejadiannya kan yang dominan si Cimeng kan yang ngerasain. Gue mau denger cerita dari orang-orang yang ikut juga yang nyaksiin kalau Cimeng itu kayak gimana reaksinya gitu. Nah sebelum lanjut ke sono, lu boleh jelasin karena kan di video ini mungkin ada yang mau naik gunung cuman nggak tahu nanti naik apa, harganya berapa naik itunya, turunnya di mana, sampai nanti ke Lawu gitu. Lu ceritain dah awal dari rumah nanti naik apa gitu. Oh iya. Kalau gue sih ya kan karena gue berlima tuh, gue tuh awalnya dari ngumpul di rumah, kalau nggak salah rumah Eko. Nah gue ngumpul dari situ, gue naik Grab ataupun Gokar ke stasiun Senen. Senin Ya gitu, gue ngambil kereta malam. kereta Karena malam. sekitar jam 8 malam. Nah dari situ stasiun Senen langsung berangkat, turun di stasiun Solo Jebres. Nah turun stasiun Solo Jebres, langsung tuh gua kebetulan udah punya kenalan taksi gitu, mobilnya bukan mobil Avanza gitu tapi dibentuk taksi. Nah kebetulan jalur yang gua ambil itu jalur Candi Cetok. Yaudah abis itu langsung naik aja. Jadi nih sekali lagi biar terkonfirmasi dari rumah ke Senen, ke stasiun Senen, dari Senen naik kereta, harga tiket keretanya ya kalau ke Solo Jebres paling sekitar 100-an lah ya, kurang lebih 100.000 ya, menyesuaikan harga terbaru lah. Turunnya di Solo Jebres, bukan di Solo Balapan. Bukan. Di Solo Jebres, bukan di Solo Balapan. Nah habis itu lu basecamp di Di Candi Candi Cetok. Cetok. Nah lanjut. Ya kurang lebih kayak gitu sih gua. Nah pas banget nyampe basecamp Candi Cetok itu kalau nggak salah jam 7 pagi. 7 pagi. Jam 7 pagi, start pendakian jam 8 kalau nggak jam 9 malam. Jam 8 jam 9 pagi dari Candi Cetok. Nah, ya udah kurang lebih kayak gitu sih. Gitu. Kalau nggak salah si maksinya itu kalau nggak goceng ceban deh itu buat naik gunungnya. 5.000 atau 10.000. Iya. Termasuk murah lah ya. Murah kalau gunung-gunung Jawa Tengah setahu gue ya yang pernah gue naikin tuh murah-murah gitu. Goceng ceban 15 ribu. Bersahabat lah harganya buat Ya, kita buat bersahabat sama alam juga. Iya tuh. Kan tadi lu start tuh. Nah, boleh lu ceritain dah di perjalanan selama lu mau ke puncak itu kayak gimana? Biar orang-orang tahu dari start itu nanti ngelewatin apa aja, terus ada apa aja. Biar udah ada gambaran dulu gitu. Dorong dulu. Iya. Pokoknya dari start itu di laut tuh mungkin gue jelasin dulu ya. Ada pos 1, 2, 3, 4. Habis itu pos 5 yang biasa tempat ngecamp. Pos 5 atau dikenal bulak peperangan. Dari pos 5 kalau nggak salah langsung, kalau nggak pos 6 ke warung Boyem, habis itu langsung puncak. Warung apa? Warung Boyem. Boyem. Ya warung Boyem itu warung tertinggi di Indonesia gitu. Jadi dia bener-bener warung gitu, tinggal di situ. Jadi bukan yang sekedar jualan turun, yang enggak, emang tinggal di situ. Nah ini kayak gitu sih kalau buat truk pendakiannya. Berarti ada 5 pos. Ya kalau nggak salah dari 5 pos Nah, itu. untuk bikin tenda, untuk bertenda itu di pos 5. Di pos 5 yang benar. Karena paling tinggi atau gimana? Karena tempatnya yang memadai buat jadi dia ke hamparan sabana luas, cocok lah buat ngecamp gitu, sama yang dianjurin juga gitu, dari orang setempat. Mungkin boleh lu ceritain dari pos 1, 2, 3, 4, 5. Ini singkat aja. Di pos 1 itu ngapain sih, kita lewat aja atau ada apa gitu, atau ada registrasi apa gitu? Kejadian yang gue alamin gitu ya. Ya mungkin bisa lu ceritain. Kalau gue sih seinget gue tuh dari pos 2 ke pos 1 pos 2 ya kayak biasa aja berjalan normal gitu. Terus pas di pos 2 ke pos 3 ya, atau pos 3 pos 4, ini gue pribadi, kalau gue pribadi ngerasain, gue kan kebetulan paling belakang tuh jalannya, paling belakang. Nah pas gue lihat ke depan, kan pertama gue ya karena capek nunduk dulu, di situ ngadep ke depan, kok tiba-tiba putih semua gitu. Ini entah halusinasi atau gimana kan, kayak putih semua gitu kan. Gue ngeliat siapa gitu, langsung yang ada di pikiran gue, wah ini gue salah jalur sendirian kali ya gitu, karena gue paling belakang kan. Mungkin wah kayaknya gue ketinggalan atau gimana gitu. Bentar. Putih semua. Berarti yang diceritain sama Jimeng kemarin, yang katanya yang di paling belakang ngeliat temennya yang ngeliat putih semua, itu berarti lu? Gua. Kok lu bisa ngeliat
pandangan putih, kenapa lu kecapean atau gimana, apa emang kelihatannya putih? Mungkin kalau mungkin ada faktor kecapean juga kali ya gitu, karena ya baru-baru nanjak. Iya. Ya selebihnya sih gue nggak tahu ada faktor apa, yang jelas bener-bener gue ngerasain tuh kayak putih semua, kayak nggak ada jalur, bener putih semua. Ya gue kayak berasa ditinggal lah sama yang lainnya gitu, putih semua gitu. Nah, pas gue habis kayak putih semua, ya gue nyebut dong astagfirullahaladzim gitu kan, langsung gue merem lagi, baru kelihatan lagi gitu, entah kayak sudes atau gimana ya nggak tahu sih gue gitu. Enggak, ini bener putih semua gitu. Oh berarti di sebelumnya Udah diceritain. Nah, gue sempet merinding juga pas Merinding lu? kejadian yang ngeliat putih semua. Iya. Ya gimana putih semua, kan itu di hutan, Iya kan, bukan di kertas kan. apalagi masih pagi itu jatuhnya. Kalau pagi mungkin kabut kali lo, bukan? Bukan kabut, Bener-bener kalau putih gitu. bener putih semua gitu. Kalau kabut ya itu juga masih nggak terlalu tinggi, jadi ya mustahil lah ada kabut gitu. Saya bilang masih pendek juga jalurnya. Berarti emang bener ya, pure itu lo ngeliat putih dan bukan kabut. Iya benar. Nah, habis itu kan udah normal lagi, lanjut jalan lagi dah. Posisi lu di belakang kan tadi? Iya, posisi gue paling belakang. Kebanyakan sih ketika gue mendaki di laut tuh gue yang selalu paling belakang kebanyakan. Walaupun kadang ganti-gantian. Lu ngawasin teman-teman lu yang di depan berarti ya? Ya, ganti-gantian aja sih sebenarnya. Yang ngawasin lu di belakang siapa? Gak ada. Kosong dah. Nah, Cimeng selama ada di posisi di belakang kan lu ganti-gantian kan? Ada ngitung-ngitung tuh, ngitung anggota masih Iya. lengkap atau enggak. Itu tujuannya buat ngecek lengkap atau Iya, enggak. benar. Nah, pas Cimeng di belakang, katanya dia ngomong, kan lu berlima. Berlima. Pas berhitung 1, 2, 3, 4, 5, dan ternyata ada yang nyebut 6. 6. Nah, lu di belakang gimana? Ada nggak kayak gitu? Kalau gue sih pada saat posisi itu nggak ngerasa Nggak apa ngerasa. sih. Kalau gue pribadi kayak masih biasa aja pada saat itu. Mungkin karena kan kalau di gunung salah satu prinsipnya mungkin ya, kalau ada anggota yang misalkan ngalamin kejadian aneh mistis gitu, sebisa mungkin kita jangan cerita di gunung itu ya kan, kalau nggak salah sih kayak gitu. Jadi kalau itu gue Nggak ngalamin. nggak. Oke. Terus lanjut berikutnya. Tadi udah ngelewatin pos 1 dong. Iya, Nah, pos 1 aman. aman. Pos 2. Yang pos 2 ke pos 3 itu yang gue ngeliat kabut putih. Iya, jadi pas pos 2 ke pos 3 gitu. Berarti lokasinya di pos 2 Ke pos ke 3 pos 3. Iya. Lu ngerasain kabut putih. Berarti lewat lah ya. lewat. Yang pos 4 Kayak gitu kita istirahat di pos 4. ya, sholat sedikit ngemil-ngemil, udah sih nggak ada yang kalah. Oh, cuma buat istirahat lah ya. Istirahat. Sama buat ibadah, walaupun kita naik gunung jangan lupa ibadah gitu ya. Iya betul, jangan lupa Biar kita- ibadah. Iya, biar selamat deh ya. Jadi kita selalu dilindungin lah ya. Iya, mungkin udah dikasih tau belum sama Cimeng kalau ada pelarangan buat ngecamp di pos 4? Belum, coba lu belum diceritain tuh yang itu. Belum tuh yang tuh. Ah, Nah, ini pemahaman gua gitu, dan biasanya nih kalau gua sebelum naik gunung itu gua nonton pendaki-pendaki lain. Di YouTube. Iya di YouTube. Sekarang? Jalurnya kayak Sekarang lu ditonton nih. biasa- Mantep dah ya. biasanya nonton, sekarang ditonton. Ditonton. Nah, mantap. Mantap. Ada kemajuan dah lu. Ada Keren. dikit dah. Keren dah lu, Jat. Oh iya sih. Di belakang kamera mulu, nggak pernah berani di depan. Cemen dia kayaknya. ngomul Ngomul. Kurang lebih gitu sih. Kayak gue nonton nih di pendaki di vlog-vlog YouTube gitu kan, pendakian di pos 4 itu dilarang buat ngecamp gitu. Kayak sebisa mungkin Jangan. jangan gitu, kayak ada mungkin pantangan lah ya, sebisa mungkin jangan gitu. Kebetulan karena yang setahu gue yang paling viral itu di YouTube-nya Zawin Nur, mungkin udah pada kenal lah ya. Nah dia pun juga di situ ngerasain hal yang aneh banget gitu mungkin. Nah kalau gue sih pos 4 sih sebenarnya bentukannya ya cuman tanah lapang aja, kayak ya cuman paling 10 meter gitu atau berapa meter. Nah habis itu ke pos 5 nya emang udah bener-bener start naik banget gitu. Nah pos 4 jangan ngecamp di situ karena emang wajar dibilang jangan ngecamp di situ, logikanya tempatnya itu sempit Dan miring. Iya, dan miring kayak gitu, jadi nggak begitu layak sih sebenarnya gitu. Dan ada tantangan buat jangan ngecamp di situ. Kurang lebih kayak gitu aja sih. Berarti karena emang pantangannya mungkin karena itulah ya, kemiringan Secara logika. sama luas tanah buat jadiin kemah itu nggak Iya. cocok. Iya. Nggak rekomendasi. Paling cuma satu doang, paling satu tenda doang. Nah, berikutnya berarti pos 5 udah mau sampai puncak lah ya. Iya, belum. Belum. Puncak pos 5 tuh tempat ngecamp dia. Oh, Tempat ngecamp bulog peperangan lah. yang di Bulog Peperangan. Kegiatan lo apa?
Kalau pas, nah kebetulan pas di pos 4 sampai ke pos 5 itu gue udah menjelang maghrib. Posisinya di situ gue doang sendirian gitu, satu tim doang, berlima gitu, satu tim doang. Ya habis gitu pas sebelum nyampe tempat ngecamp tuh beberapa meter itu udah pengen mutusin buat udahlah ngecamp di sini aja, nggak usah maksain di pos 5 gitu, karena gelap juga dan satu tim juga udah mulai ada rasa Khawatir lah. khawatir dari muka-muka teman-teman gue juga udah beda-beda gitu. Sampai pada saat kita tuh fix banget ngangkat di pos 5. Kenapa? Karena lagi tuh pas lagi gelap-gelapnya kita berhenti nih karena ada perselisihan pendapat. Kebetulan lagi tuh yang berselisih antara gue sama teman gue satu lagi, Rifki. Tuh, jadi gue bilang gini, kayaknya jalur selanjutnya di sana doh. Nah, si Rifki bilang, enggak, jalur selanjutnya lurus gitu. Soalnya benar-benar kita nggak tahu tuh. Kita emang nggak ada mapnya juga ya, kalau di maps mendakian ya tinggal lurus-lurus aja gitu. Iya. Cuman ini bercabang. Di sana kemungkinan ada jalur, di sana juga depan ada. Iya. Akhirnya kita putusin, udahlah daripada kita berdebat juga, udah kita ngecamp di sini aja karena kebetulan tempatnya juga cocok gitu. Jadi kayak sebelum di situ juga dari perjalanan ke pos 4 ke pos 5, temen gue ada yang kayak berasa di laut itu kan ada burung jalak. Iya. Lihat, nah burung jalak tuh kayak nuntun kita gitu. Nah ini nggak tahu ya, mungkin suges atau gimana ya, cuman kejadian yang gue alamin sih kayak gitu, kayak nuntun gitu, nuntun sampai akhirnya udah hilang burung jalak gitu, kurang lebih gitu. Jadi kita nggak ngecamp di pos 5, persis cuman 10 langkah sebelum pos 5, sebelum pos 5. Habis itu kan memutuskan untuk ngecamp kan. Ya. Nah, cerita yang gue terima, yang gue lihat di TV nih, kelompok lu ini ngecamp berlima doang, di sekeliling lu, di sekitar lu nggak ada siapa-siapa kan. Iya, bener, Cuman ada tenda lu doang. Cuman Ada tenda lu doang. Dan di sana yang gue denger dari TV lagi, iya, yang gue ngamatin lu berlima dari TV. Lu nggak sadar kan? nggak sadar kok. Nah, 1, 2, 3, 4 orang ini masih biasa. Ya, Cuma biasa. satu orang temen lu ini ngerasain hal-hal ganjil. Ganjil ya. Iya, ganjil. Nah. Karena lu datangnya ganjil, lu kenal lah ganjil, gangguan ganjil begitu. Kalau datang genap, gangguannya genap gitu. Karena kan sebelumnya pencerita sebelumnya kan bilang kalau ke sana nggak boleh ganjil. Kalau ganjil ya. Karena di sana berlaku juga ganjil genap. Tapi yang berlaku soal bukan yang kayak di kota ganjil genapnya. Bener nggak? Nah, ternyata lu datang ganjil, Iya, ganjil. diganggu lah Diganggu ya. satu orang. Satu orang, benar. Posisi satu orang ini bikin tenda karena menganggap dirinya mampu untuk bangun tenda. Iya. Karena dia paham. Paham. Nah, 4 orang ini pas saat tendanya udah jadi, di dalam tenda semua kan. Di dalam tenda. Tinggal teman lu, teman gue si masih Cimeng di ini. luar, dia di Cimeng. dia bengong. Betul, bengong. Betul. Nah, dia bengong, dia ngeliat sekitar kanan kiri. Iya. Dan yang terjadi di dalam tenda, Hmm. lu berempat berpasang-pasangan. Nggak berpasang-pasangan juga. Nggak berpasang-pasangan. Berempat aja udah. Nggak usah pakai berpasang-pasangan. Oke, lanjut, ini horor nih, jangan ketawa. Ntar di belakang lu ada sesuatu, Jat. Biasanya lu ngomong mulu, sekarang diem aja, Jat. Nah, lanjut, horor lagi. Iya. Temen lu ini yang sendiri lompat ke dalam tenda tempat lu bukan berpasang-pasangan, berempat lah. Reaksi lu berempat setelah ngelihat temen lu lompat ke dalam tenda, Terus kayak gimana itu reaksi gue? rasanya apa? Rasanya, wah, sebenarnya sih sebelum kejadian itu, emang sebelumnya muka kita berempat kayak berlima emang udah pada beda. Oh, udah nggak kayak gini nih. Maksudnya udah ngerasain hal yang beda, Oh. bukan muka gua ganti siapa. Udah ganti muka ya. Lanjut, ini horor nih. Ya, sorry. Jadi udah ngerasain hal yang beda. Nah, mungkin itu adalah puncaknya gitu. Puncak dari, wah, nih udah nggak beres nih gitu. Nah, dalam hati, wah udah nggak beres nih. Sampai dia masuk, sampai kita panggil, soalnya dia nggak mau masuk. Nggak ngerespon. Nggak ngerespon. Kita pikir masih bersih sepatu kan. Soalnya lagi itu posisinya kita lagi masak-masak. Ya udah lapar kan. Dia doang nih di luar gitu. Tiba-tiba dia masuk ke tenda. Wah udah tuh nggak beres dah. Kita suruh makan.
dia kagak mau makan, Diem aja. dia mah dah, udah pokoknya dia di pojok aja dah, di pojok pakai, kalau nggak salah pakai sleeping bag, udah diem aja di pojok, udah nggak mau makan, nggak mau minum, ditanyain lu ngapa, kita takutnya dia kan hipotermia, kedinginan gitu kan, ternyata dia bilang dia gini-gini doang, enggak, oh yaudah aman. Ditanya makan aja ogah, pokoknya kita tanya makan aja ogah, tidur aja di pojok dah. Setelah gitu karena udah ngerasain hal yang beda, udahlah selesai makan, kita sholat, kebetulan belum sholat isya kan tuh, kita sholat isya, selesai sholat isya, yasinan bareng-bareng gitu, karena pada saat kita mendaki, kita udah persiapin, kita mau yasin gitu, udah kita yasinan bareng-bareng, tujuannya biar tenang aja. Buat netralisir lah ya. Iya, Biar dapat bantuan juga, pertolongan dari Allah lah ya. Karena kan dimanapun adanya kita selalu ada di pandangan Allah kan. iya, karena itu tempat Allah juga kan. Betul. Gitu. Ketika kita udah selesai yasinan atau nggak sebelum, kayaknya sih sudah sih gitu. Alhamdulillah tuh ada suara pendaki lewat pendaki. Udah kita teriak, woi, karena kita takut keluar. Iya. Posisinya udah takut dah, woi. Dia juga balas, woi, wah pendaki nih. Nah, Udah kita teriak aja dari dalam, bang makan sini aja bang gitu. Jadi singkat cerita dia pas gua udah ada pendaki lain kan, ya. ya alhamdulillah pada saat itu ya gue bisa tidur dengan nyenyak dan santai gitu. Bangun pagi pun ya udah enak aja, udah ada pendaki lain kan. Nggak ada rasa panik lah ya. Udah santai lah menurut gue gitu. Lanjut dari situ ya udah langsung naik ke arah puncak, nginep semalam di Mboyem, turun lagi. Terus turunnya itu gue lintas jalur. Berarti lu udah ke puncaknya lah ya. Udah ke puncaknya. Kalau puncaknya bagusnya kayak apa, nggak usah lu ceritain. Nggak usah gue ceritain nih. Biar Oke. yang lagi mau mendaki itu lebih penasaran. Penasaran ya. Tapi intinya lau puncaknya, Mantep lah. nah, perjalanannya Mantap juga. Pokoknya ya gunung yang paling mantap. Wow, rekomendasi lah ya. rekomendasi menurut Di antara gunung di Pulau Jawa, rekomendasi menurut lu? gua. Ya kalau menurut gua Lau sih pertama. Karena Lau lu cuma sama Merbabu. tahu lau doang kali ya. Enggak juga. Oh, Karena ada sisi-sisi bisnisnya. Oh, Gua karena lebih lu ke itu ngerasain gaibnya di situ. Iya, karena Paling kentalnya di situ. paling kental. Karena terkenal juga kalau itu gunung itulah ya. Nah, ya pokoknya nanti Pokoknya- kalau bisa yang mau ke Lau ya pesennya pertama sih jangan lupa siapin peralatan sih. Kadang orang tuh ceroboh aja gitu kan. Sembarangan aja lah gitu. Yang kedua sih doa. Ya, insya Allah kalau peralatan udah siap, semuanya udah siap. Sama Badan- mental, Badan siap, peralatan lengkap, badan fit, jalan. jalan. Kalau kontong kosong jalan nggak? Jangan jadi gembel dari sono. Karena buat ke puncaknya tuh harus nyewa mobil lagi ya. Enggak lah. Ya udah ceritanya sampai situ aja. Lumayan ya ceritanya, sedikit-sedikit menginspirasi buat kita ke puncak. Oke, buat yang mau ke gunung apapun yang ada di Pulau Indonesia, siapin tekad yang kuat, peralatan yang lengkap, badan yang sehat. Terima kasih yang udah nonton. Kalau suka sama videonya boleh di like. Kalau mau dukung, klik tombol subscribe-nya, klik tombol lonceng supaya kalian nggak ketinggalan sama video-video berikutnya. Oke, terima kasih.